Ya, kalau hari-hari biasa kok ganjaran Bu, ada juga di situ. 10 700 tak terhingga. Orang yang sabar ini. Tetapi kalau puasa itu di atasnya tak terhingga. Karena hanya Allah mengetahui berapa ganjaran. Kalau ini kan ganjaran sabar kan innama yufassabiruna ajrun bighairi hisab. Nah, wa ana ajzi bihi fa innahu li wa ana ajzi bihi. Hanya Allah mengetahui Bu ganjaran puasa kita, baca Quran kita, hanya Allah. Karena mengetahui, karena apa Bu? Sangat beralasan. Semua ibadah itu kan durasinya ke durasi berapa Bu? Dari pagi sampai terbenam matahari berapa lama itu? 10 atau berapa jam? Semuanya. Enak, pas kita sahur sampai buka Bu berapa jam? 10 ya? Anggaplah 12 jam Bu. 14. Oh 14 ya? Iya. Oh iya, lama juga ya. Berarti Ustaz ini buka puasanya 13 sampai 14 lah Ustaz. 14 ya. Lumayan Bu. Ibadahnya kalau kita sholat paling 5 menit, 7 menit, 10 menit. Sudah saya. Kok ini Bu? Dan yang mengetahui, yang mengawasi kita langsung Allah. Yang mengetahui berkurang pahala karena kita melakukan yang mengurangi atau bahkan makruh hanya kita dan Allah. Pengawasan langsung dari Allah. Pengawasan Allah tidak bersama makmun yang lain kiri kanan, tidak bersama imam, tidak bersama. Tapi enaknya ini adalah semuanya orang berpuasa. Semuanya orang berpuasa di situ enaknya. Tetapi durasi waktunya ini lama. Tetapi secara psikologinya juga Allah mengatakan ayyamam ma'dudat. Hanya beberapa hari, tidak mengatakan 1 bulan. Karena secara psikologi itu mulai kalau bilang hari. Beberapa hari, karena malam kan tidak puasa. Ya, hanya beberapa hari saja. Nah, lagi-lagi pahala yang kita ya Bu. Ya, pahala yang kita cari. Nah, apalagi ya segala amal-amal itu dilipat gandakan semua di situ. Nah, inilah oleh karena itu ya spesialis bagi kita Ramadan ini. Oleh karena itu kita mencatat semua apa targetnya, apa tekad kita Ramadan kali ini ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ayat itu, hadza la dzikruna ma lahu min fa'at. Itu adalah kembali lagi kita terakhir tadi itu, tolong dicatat ganjaran-ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang bertakwa. Saya Bu, kalau kadang di rumah tuh kalau pusing-pusing itu, istri saya lagi cerewet itu, aduh pusing-pusing juga. Padahal kalau di surga nanti apa innalil muttaqina faza hadaika wa qawaiba atrab la yasmauna fiha lagwa wala kisaba. Tidak ada cerewet di dalam, tidak ada dusta di dalam, tidak ada ghibah, damai tenang. Ya, anak begitu ya, tidak ada cerewet, tidak kayak di rumah kita itu ribut dan sebagainya. Ya. Jadi itu gambaran. Jadi poin terakhir ini, catat ganjaran bagi orang-orang bertakwa. Kemudian karakter yang kita pakai itu adalah kan begitu. Kadang orang menulis di WA gitu. Ada yang pamsyu, wasari'u, pastabiqul khairat, impiru, ada yang kata impiru. Tapi yang kita pakai di sini adalah wasari'u. Tidak seperti di Al-Hadid. Sabiku berlomba. Masih melihat kiri kanan. Tidak, tapi kalau puasa itu karena dikejar adalah surga yang seluas langit dan bumi, makanya di puasa bersegera. Karakter bersegera. Tidak boleh menunda. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya tadi itu ditulis semua kalau kita membaca Quran, karena ini anunya ya. Poinnya selanjutnya adalah bagaimana supaya puasa kita ini mampu, karena zakatnya tulang kita kan sholat duha. Sedekahnya itu kan sholat duha, 36 ruas tulang kita Bu. Ya. Kemudian di dalam hadis adalah zakatnya jasmani adalah puasa. Nah, oleh karena itu poin selanjutnya adalah supaya
puasa kita ini betul-betul mendapatkan nilai penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, ada yang Bu, yang mungkin anaknya kan mungkin wisuda dia kumulot ya. Apalagi di atasnya kumulot, ada dia punya. Summa ya. Kira-kira target kita ini penilaian Allah nanti summa atau kumulot atau biasa-biasa saja. Ya. Atau IPK-nya mau berapa? 2, atau 3 atau berapa? Nah, syarat untuk mendapatkan itu adalah dikatakan dia satu di situ pada imanan wa ihtisaban. Imanan ihtisaban maksudnya ada imanan yakin yang menyuruh inilah Allah dan Rasul-Nya. Iman maksudnya Bu, yang mewajibkan, yang menyuruh ini adalah Allah dan Rasulnya, bukan perintah suami ini, bukan perintah Pak Prabowo ini puasa ini. Sedangkan kalau suami kita diperintah bosnya aja, Ibu Neti ada atasannya suaminya, segera itu tidak boleh ditunda-tunda. Apalagi yang menyuruh ini adalah Allah, maka dia harus disambut dengan keimanan. Ya, jadi iman wa ihtisaban itu maksudnya Bu, ini adalah tindak lanjut daripada rukun iman. Karena puasa adalah rukun Islam. Iman wa ihtisaban. Karena hadis itu mengatakan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. 3 Bu ya. Semuanya iman. Harus dengan iman Bu. Jadi karena pahala-pahala yang neraka surga kan ya iman semua. Kalau tidak dengan iman palingan ya. Jadi ditebalkannya. Kemudian adalah ihtisaban. Ihtisaban itu dah betul-betul bagaimanailah katakan. Karena meninggalkan kelezatan makanan minuman karena maka aku langsung memberikan ganjaran. Maka ihtisaban itu Allah sudah mengatakan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maksudnya Allah sudah mengatakan fa innahu li wa ana ajzi bihi, tapi masih ada celah kita puasa karena manusia. Masih kita sum'ah, masih kita riya, apakah lewat sarana medsos kita atau sarana apa-apa. Terkadang kita masih puasa karena manusia. Bagaimana ihtisaban? Diukur Bu. Kalau ibu lagi lemas-lemas, biasalah kalian. Kembalikan lagi, saya kan puasa, saya mau tarawih, tapi kan puasa kita kan ibarat beduk Bu ya. Di depan berisi, di tengah kosong, di belakang berisi. Awal-awal penuh masjid, di tengah-tengah sudah kosong, agak maju. Nanti Idul Fitri lagi banyaklah, belakang itu ibarat beduk. Nah, ini diukur ini. Kalau kita orang puasa yang biasa-biasa saja bukan karena iman, ya Ibu Anu sudah tidak tarawih, sudah ke mall. Saya mau ke mall juga lah. Kan tetangga saya tidak jarang sudah tarawih, saya tidak tarawih lagi. Berarti kan bukan lagi iman. Karena orang lain, kita masih ikut-ikutan tarawihnya. Ya lalu sebagainya. Ya, ihtisaban itu adalah betul-betul mengharapkan pahala Allah. Makanya saya Bu, itu tadi tentang infak, Ibu nanti baca 260 Al-Baqarah sampai 200 berapa itu? 270-an. Baca di situ Bu, bagaimana dahsyatnya infak. Mengapa infak itu Bu langsung disebutkan zohir pahalanya? Karena kan namanya kita manusia, kalau di tangan kita wa ma sumya malan illa liyumulinasi ilai, tidak dikatakan harta kecuali hati ini condong padanya. Kalau sudah di tangan susah melepasnya. Maka Allah memotivasi langsung disebutkan apa tadi? Ganjaran pahalanya kalau dilepas. Kalau diberbagikan. Nah Bu, sedikit lagi Bu ya. Kembali kepada itu tadi. Kemudian tadi itu ihtisab itu semangat. Ihtisab itu tuh bersegera. Berapa menit lagi Bu? Ihtisab itu bersegera, tidak menunda. Itu ihtisab. 2 menit lagi Bu ya. Ya, terakhir saya tutup dengan di materi itu.
Golongan puasa itu ada 3 kata Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin. 3 Bu. Puasa orang awam, orang umum. Ini dia tadi. Cirinya hanya tidak makan dan tidak minum, tetapi tidak menahan, masih gibah, masih bercerita. Hanya dia terasa puasa kalau sahur dan buka. Selain itu dia tidak puasa. Maksudnya biasa saya tidak baca Quran juga, tidak mempuasakan lain sebagainya. Orang awam Bu. Nah, ini orang khusus bahasa Indonesia khusus. Nah, kita maunya di sini nanti. Inilah orang yang tidak makan dan minum, mempuasakan matanya, mempuasakan pendengarannya, mempuasakan hatinya, mempuasakan lisannya, mempuasakan tangannya, mempuasakan apa Bu? Kakinya untuk tidak berjalan ke tempat yang tidak baik. Makanya ya, mungkin pernah kita puasa ini orang awam, hanya tidak makan dan tidak minum, tetapi tidak mempuasakan hati, pendengaran, telinga dan sebagainya. Puasa khos ini Bu, mempuasakan apa pertama? Apa Bu? Telinga, panca indera intinya begitu. Mempuasakan semua sampai hatinya dipuasakan. Nah, ketiga Bu, khusus. VIP. Siapa itu? Hanya puasanya para nabi dan kita tidak di situ. Nah, supaya ini puasa khusus. Jadi puasa khusus saja kita. Cirinya puasa khusus adalah bagaimana menggapai puasa khusus itu. Pertama adalah tadi itu, kita ulangi, mempuasakan telinganya, berarti yang didengar adalah zikir. Yang didengarkan kalau sudah capek banyak ya, setelah dunia ini apakah zikir, apakah baca Quran. Ya, ada yang bergibah tempat jual sayur, dia cepat beli sayur, Mang, saya bayar Mang, langsung pergi dia. Tidak menjadi pendengar. Kalau ibu-ibu masih pendengar, orang bercerita lama-lama, tapi sudah belanjanya sekantong dikit, cuma lama betul. Sebagai pendengar, yang didengar lagi itu tadi, aduh, ibu langsung pergi. Ya, ini puasa ini. Ya, kemudian telinga, pendengaran, apa Bu? Hati, apalagi hati. Dikelola hati ini bagaimana? Ya, ala bizikrillah tatmainnul qulub, zikran katsira. Tidak disebutkan berapa. Ada memang hadis yang baca sekian-sekian, tapi zikran katsira. Zikir itulah doa. Doa perlindungan. Zikran katsira. Ibu mau iris bawang, berdoa bismillah. Ikut zikir itu. Mau masak, ya zikir. Mau apakah masakan itu hanya di rumah atau dibagi? Ya Allah, mudah-mudahan ini berkah nanti Allah. Itu kan zikir itu. Ya Allah, berikan keberkahan, itu doa-doa zikir itu. Ya, zikir setiap melakukan sesuatu ada zikirnya. Nah, selanjutnya Bu itu ya tangan. Kemudian tidak berlebih-lebihan ketika apa? Berbuka itu juga puasa khusus itu. Tapi kalau masih berlebihan warna-warni, mau dicoba semua repot itu. Nah, kita masih puasa umum Bu ya. Saya juga masih puasa umum kalau buka itu kadang ini agak repot ini kalau diundang orang. Yang benar adalah hanya 3 butir air yang manis, air putih manis, 3 kurma. Jangan berlebih-lebihan. Karena kalau tidak nanti kita puasa umum aja. Ya, lain sebagainya. Adanya itu. Ya, adanya itu. Sahur intinya adalah yang mubah saja dia tidak berlebih-lebihan. Apalagi perjelas yang dimakan itu harus tidak ada syubhat dan apalagi haram. Intinya Bu, puasa khusus intinya adalah semoga tahun ini adalah puasa kita puasa khusus, tidak hanya mempuasakan makan dan minum bercampur suami istri, tapi mempuasakan lain sebagainya. Nah, oleh karena ibu saling menjaga, saling mengingatkan, saling memotivasi. Ya, ketua majelis taklimnya Khairun Nisa ini Ibu Lia ingatkan.
Ibu berapa sudah tilawahnya? Tidak apa-apa. Kasih motivasi. Dan sebagainya. Saling mengingatkan. Supaya kita semua nanti ini Ramadan terbaik bagi kita semuanya. Ya. Itu aja Bu ya. Intinya tidak hanya mengaji di sini. Ngaji juga di rumah. Cari waktu-waktu yang terbaik. Tapi malam hari adalah membaca Quran yang terbaik karena bisa sambil minum dan sebagainya, bisa bersolat dan sebagainya. Itu aja Bu kali ya. Ya, baik, silakan Bu.